Halo semuanya. Selamat datang di podcast pada hari ini. Masih dalam rangka UAS Kerjasama Pertahanan ASEAN bersama gue Deki, Gue Putra, gue Aldi, dan gue Said. Nah, di episode spesial kali ini kita bakal bersama-sama membahas sesuatu yang sering kali kita dengar, tetapi jarang sekali kita kulik secara dalam. Yaitu kita akan membahas bagaimana kerjasama pertahanan ASEAN dan bagaimana Indonesia dapat menavigasi hegemoni AS dan juga Tiongkok lewat strategi balancing, bandwagoning, dan juga hedging. So, tonton terus sampai akhir dan perhatikan dari bagaimana keseruan dari pembahasan pada hari ini. Oke, sebelum kita bahas Indonesia, kita lurusin dulu. Sebenarnya ASEAN itu mempunyai kerjasama pertahanan apa aja sih? Nah, Dek, jadi sebenarnya ASEAN juga tuh punya wadah yang lumayan lengkap, yaitu ada ADMM. Nah, jadi ADMM sendiri adalah ASEAN Defense Ministers Meeting, yang mana ini tuh jadi forum utamanya menteri-menteri pertahanan yang ada di kawasan Asia Tenggara ataupun negara-negara anggota dari ASEAN ini untuk berdiskusi bersama dan membahas tentang isu-isu keamanan regional. Lalu ada ADMM Plus yang melibatkan 8 negara mitra yang berada di dalamnya, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru, dan juga terakhir India. Nah, ini yang bikin kawasan di ASEAN ini sangat unik dan juga strategis, karena di ASEAN ini jadi pusat dari kerjasama keamanan di kawasan Indo-Pasifik. fokusnya juga bukan cuma perang-perangan, tapi lebih ke non-traditional security yang kontra kepada terorisme, bantuan kemanusiaan, maritim security, sampai ke peacekeeping. Intinya, ASEAN tuh mencoba jadi platform stabilitas di tengah kekuatan besar. Tapi ya seperti yang kita tahu, kalau kerjasama ASEAN tuh kan cuma sering terhambat kayak karena prinsip non-intervensi dan konsensus. Nah, benar, Dek. Kalau satu negara nggak setuju, ya nggak bisa, ya mandek aja gitu. Karena makanya ASEAN tuh sering banget dibilang sama orang-orang dan dapat stigma kalau ASEAN tuh lembek, ASEAN tuh nggak menyelesaikan masalah, cuma jadi tempat forum diskusi doang gitu. Tapi ya di sisi lain, inilah yang sebenarnya bikin ASEAN itu tetap bertahan sebagai forum inklusif dan bikin dia sebagai organisasi yang beda dengan organisasi lainnya. Karena inilah ciri khas yang membentuk ASEAN pada awalnya. Nah, gitu sih. Nah, sekarang kita jump in ke negara kita, negara Indonesia. Lalu gimana posisi negara kita dalam kerjasama pertahanan ASEAN? Mari kita kulik. Kalau menurut aku sih, Indonesia tuh negara yang unik sih, karena kalau bisa dibilang Indonesia juga bukan negara yang kecil, tapi juga nggak se-ekstrim negara-negara besar gitu. Indonesia selalu mengambil posisi norm entrepreneur ataupun pembentuk dari peraturan ataupun kebijakan sendiri. Indonesia sering mendorong konsep stabilitas regional lewat diplomasi kita yang inisiatif, seperti Trade of Amnesty and Confederation Asia, on Lock and Indo-Pasifik, sampai mendorong ASEAN jadi zona damai dan netral. Nah ya, tapi kalau kita praktikkan bahwa kalau di status quo sekarang ini, posisi Indonesia itu sebenarnya lagi di posisi yang sangat-sangat tricky banget gitu. Karena Indonesia Pasifik, kawasan kita sekarang ini tuh lagi panas-panas banget karena ada dua kekuatan global yang besar saling beradu, yaitu AS dan juga Tiongkok. Nah, Indonesia sebagai middle power tuh dia berada di tengah-tengah putaran itu. Oke, kita masuk ke inti teori ini. Menurut kalian, Indonesia tuh lagi make strategi apa sih dalam menghadapi hegemoni AS dengan Tiongkok? Strategi balancing kah, bandwagoning, atau malah hedging? Oke, kalau ditanya Indonesia lebih condong ke arah mana ya, ke arah kebijakannya selama beberapa dekade terakhir, mungkin kalau kita perhatikan dan mungkin berasal dari informasi yang ada di internet ataupun yang sudah melebar secara global aja udah tahu gitu ya, mungkin dari data-data dan fakta yang ada. Kalau dari era pemerintahan Jokowi kemarin ataupun sekarang udah masuk ke era pemerintahan Pak Prabowo. Nah, kita kalau dari aku ya ngelihat bahwa Indonesia tuh sebenarnya enggak condong ke satu pihak aja gitu. Jadi enggak ke AS banget enggak ataupun ke Tiongkok banget enggak. Nah, tapi kalau kita lihat kalau di AS ya, kalau di AS nih Indonesia tuh
bekerja sama itu lebih ke arah militer gainingnya, ataupun dari pengadaan alutsista, ataupun juga sampai latihan bersama Garuda Shield yang tiap tahunnya itu makin gede banget kalau kita lihat. Dan juga kalau ke Tiongkok itu kita punya hubungan ekonomi yang super besar, dari investasi ataupun juga perdagangan sampai proyek yang gede kayak Belt and Road Initiative, seperti KCJB juga. Nah, jadi kalau ditanya condong kemana ya, kalau dari aku sendiri jawabannya nggak condong ke dua-duanya. Tapi ya di sisi lain dua-duanya juga penting. Tapi Indonesia juga menahan diri biar nggak terlalu terikat daripada dua kekuatan besar ini. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut Mas sendiri nih, ini tuh sebenarnya masuk strategi apa sih? Jadi kalau menurut aku ya, ini sebenarnya jelas-jelas adalah masuk ke dalam hedging. Begitu. Karena kita lihat dulu, kita bahas dari ciri-ciri hedging itu sendiri. Jadi yang pertama itu hedging itu adalah engagement dengan semua kekuatan besar. Lalu yang kedua adalah menghindari komitmen keamanan yang mengikat. Lalu yang ketiga adalah membangun minimum deterrence sambil tetap memanfaatkan keuntungan ekonomi. Lalu yang terakhir adalah ambigu tapi tetap terukur. Nah, Indonesia melakukan semua itu. Kalau balancing, harusnya Indonesia bikin aliansi dengan AS atau memperkuat militer untuk mengcounter Tiongkok. Tapi pada kenyataannya sendiri kan Indonesia tetap menjalankan kerjasama dan juga menjaga hubungan baik dengan Tiongkok, yang mana padahal hubungan di antara mereka itu sedang tidak baik-baik saja, apalagi di terjadinya konflik di Laut Natuna Utara itu sendiri gitu. Kalau kita membahas yang strategi lainnya, yaitu di bandwagoning gitu kan, harusnya kita nurut sama salah satu saja. Tapi kan pada kenyataannya kan tidak gitu. Jadi menurut saya yang paling tepat untuk mendefinisikan hal ini adalah hedging itu sendiri, ataupun hedging pragmatis lah bisa dibilang. Oke, jadi Indonesia ini sebenarnya main cantik ya teman-teman ya. Nah, kalau dari Aldi nih sendiri, kalau contoh aktual hedging di Indonesia sebenarnya ada nggak nih? Contohnya banyak ya. Indonesia kan keras menolak All-9 Line Tiongkok, bagian dari soft balancing. Tapi di saat yang sama proyek infrastruktur strategi dari Cina ya tetap berjalan. Indonesia juga memperkuat kapasitas maritimnya dan modernisasi alutsista, derence, tapi enggak ikut AUKUS atau sekuat karena takut memprovokasi Tiongkok. Nah, kita masuk ke bagian terakhir nih. Tantangan terbesar Indonesia dalam skema kerjasama pertahanan ASEAN itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau ngomongin tantangan ya, sebenarnya kalau ada tantangan strategis ya sebenarnya kita coba proyeksiin beberapa tahun ke depan di Indonesia sendiri tuh, kalau ngelihat ketegangan politik antara Tiongkok dan juga AS, ditambah di Laut Cina Selatan ya, mana kita ketahui sendiri bahwa ada Nine Dash Land yang sebenarnya Indonesia nggak terlibat langsung gitu dalam konflik ini. Tapi kepentingan Indonesia itu sangat-sangat besar di Natuna. Kalau konflik ini eskalatif, mungkin Indonesia juga bisa terkena dampaknya gitu. Jadi Indonesia juga bisa terkena dampaknya, dan ini bisa menjadi tantangan dari negara Indonesia sendiri. Nah, kita lanjut ke tantangan internal ASEAN ini sendiri nih. ASEAN sendiri kan masih kesulitan solid gitu. Perpecahan posisi soal LCS bikin ASEAN susah untuk suara kompak. Kasarnya gini deh, Indonesia mau balancing kolektif, tapi ASEAN sendiri nggak mau satu suara. Nah, kalau gitu kan gimana dong? Oke, tantangan kapasitas pertahanan. Jadi, modernisasi alutsista Indonesia lambat karena budget terbatas dan ketergantungan impor yang tinggi. Jadi, kalau mau efektif, hedging kapasitas militernya harus diperkuat. Semoga pembahasan kita bisa menjawab aspek UAS dan dari ASEAN ini, baik dari teori maupun dari negara-negaranya. Oke, mungkin itu aja pembahasan dari kami. Terima kasih udah nonton podcast mini dari kami nih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.